Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat dan rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah kita dapat berjumpa secara online. Pada pertemuan ini saya akan membawakan materi mengenai hipertensi dan bagaimana kita mengendalikannya dengan diet DASH. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rahma Listiandini. Saat ini saya menjadi staf pengajar di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Baik, hipertensi ini menjadi perhatian dan penyakit tidak menular juga menjadi perhatian kita pada beberapa tahun belakangan ini. Oleh karena itu, izinkan saya untuk bisa menjelaskan, berbagi mengenai topik ini. Adapun yang akan saya bahas, yang pertama adalah fakta dari penyakit tidak menular dan hipertensi, kemudian mengenal hipertensi, dan solusi gaya hidup sehat, serta solusi dengan diet DASH. Berbicara mengenai fakta penyakit tidak menular dan hipertensi, bagaimana sebaran penyakitnya, mengapa hal ini penting untuk kita bahas? Sebelum adanya wabah pandemi ini, COVID-19, kita masih punya banyak PR dengan penyakit tidak menular, yang mana dari Riskesdas di tahun 2018 bisa kita simak pada slide ini, bahwa ternyata ada pergeseran pola penyakit, bahwa dulu banyak dialami oleh lansia, namun kini sudah mengancam usia produktif. Apa saja bentuk dari penyakit tidak menular? Bisa dari diabetes mellitus, bisa dari penyakit jantung, bisa juga dari hipertensi, kemudian obesitas sentral, penyakit ginjal, dan hiperkolesterolemia, dan lain sebagainya. Ini sangat penting sekali, karena untuk usia produktif saja, jika sudah ada ancaman dari penyakit tidak menular, bagaimana untuk kita bisa menghadapi bonus demografi di tahun 2030? Ya, untuk meningkatkan produktivitas, maka kita perlu mengawalinya dari kesehatan. Saya berharap dengan Bapak Ibu dan rekan-rekan di sini, kader-kader di sini bisa menjadi inisiator dari kesehatan keluarga, terutama pendekatan dari ibu untuk bisa meningkatkan kesehatan pada anak-anak, remaja, sehingga siap untuk menghadapi masa-masa produktif. Nah, itu tadi sedikit pengantar ya. Jadi di sini saya ingin memberi hal yang penting bahwa ada pergeseran pola penyakit ya, dari sebelumnya lansia sekarang usia produktif. Dan kalau kita lihat ternyata di pedesaan pun dengan perkotaan selisihnya tidak terlalu banyak untuk prevalensi penyakit jantung. Nah, kemudian hipertensi, pedesaan dengan perkotaan juga tidak terlalu banyak. Nah, untuk obesitas sentral, apa itu obesitas sentral? Yaitu adalah obesitas yang kita bisa lihat dari ukuran lingkar pinggang atau lingkar perut ya. Yang mana dikatakan obesitas sentral jika pada perempuan itu lingkar perutnya lebih dari 80 cm dan pada laki-laki lebih dari 90 cm. Obesitas ini juga penting, perlu kita perhatikan karena ini menjadi gerbang awal munculnya risiko penyakit tidak menular, baik hipertensi maupun penyakit jantung, diabetes ya. Nah, dari temuan di Riskesdas di tahun 2018, ternyata ada peningkatan dari tahun ke tahun sejak 2007 ke 2018. Bisa dibayangkan, apalagi pas saat pandemi ini kita ada keterbatasan mobilitas, mungkin jadi keterbatasan gerak juga, kita harus lebih banyak di rumah. Bagaimana kita menghadapi ini? Bisa ada kemungkinan peningkatan obesitas juga. Dari obesitas sentral ini ya 31% itu menjadi penyebab terbanyak dari penyakit tidak menular. Dan yang lainnya adalah kurang buah dan sayur, yang mana 95,5% penduduk di Indonesia itu masih kurang buah sayur, kemudian kurang aktivitas fisik sebanyak 33,5%, dan perilaku merokok sebanyak 29,3%. Ini adalah penyebab terbanyak dari penyakit tidak menular, yaitu dari faktor gaya hidup. Selanjutnya, mengapa PTM ini penting? Penyakit tidak menular ini penting. Khususnya tadi
yang saya angkat topiknya adalah hipertensi, karena dari data yang saya ambil dari Kemenkes di tahun 2020, ternyata diabetes dan hipertensi sebagai komorbid. Nah, mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di sini sudah kita sering mendengar beberapa hari ini faktor komorbid ya, bahwa ini menjadi faktor yang bisa mempercepat atau memperparah dari penularan coronavirus, sehingga resiko untuk menyebabkan kematian itu cukup tinggi. Dan ditemukan bahwa 13,2% pasien COVID yang meninggal itu memiliki penyakit hipertensi. Dan kalau juga kita bisa lihat pada grafik ini bahwa pada pasien COVID 50,5% dari pasien COVID itu memiliki penyakit hipertensi. Maka saya rasa ini cukup penting bagi kita untuk bisa segera melakukan tindakan pengendalian baik di tingkat keluarga maupun di tingkat masyarakat. Nah, mari kita terlebih dahulu mengenal apa itu hipertensi. Hipertensi secara definisi yaitu seseorang didiagnosis hipertensi jika diukur tekanan darahnya yaitu lebih dari 140 untuk sistolik, dan diastoliknya adalah lebih dari 90 dalam 2 kali pengukuran. Kemudian selain itu ternyata penyakit ini sering tanpa keluhan. Jadi banyak ditemukan pada penderita hipertensi mereka tidak mengalami gejala yang mengganggu mereka. Nah, dan hipertensi itu ada hipertensi jenis esensial, kemudian primer, dan sekunder. Untuk yang primer itu 90% tidak diketahui penyebabnya. Untuk yang sekunder biasanya muncul karena adanya penyakit dari riwayat sebelumnya. Apakah karena dari penyakit gagal ginjal atau penyakit yang lainnya sehingga dapat memicu adanya hipertensi. Sedangkan esensial adalah dari genetik. Nah, karena tidak diketahui penyebabnya ini ya secara spesifik, maka dari penelitian yang sudah ada ditemukan bahwa faktor risiko dari penyakit hipertensi ternyata dapat digolongkan menjadi 2. Yang pertama, faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Artinya faktor risiko ini kita tidak bisa mengendalikannya. Umur, jenis kelamin, dan genetik. Nah, genetik ini menariknya keturunan. Ada yang berpendapat ini benar-benar keturunan secara riwayat keturunan. Ya, misalnya anaknya dari orang tua siapa, orang tuanya ada riwayat hipertensi, anaknya ada resiko juga hipertensi. Dan dari beberapa pendapat lain juga mengatakan ternyata yang diturunkan bukan dari gennya saja, tapi dari perilaku atau kebiasaan. Ketika seorang anak lahir di tengah keluarga yang memiliki kebiasaan mengkonsumsi makanan atau perilaku makanan yang tinggi natrium atau tinggi garam, atau makanan-makanan yang memicu untuk timbulnya hipertensi, serta untuk lainnya itu adalah perilaku yang kurang gerak, nah dan lain sebagainya, itu ternyata juga bisa menjadi keturunan bagi si anak itu. Jadi ternyata ini yang perlu kita waspadai, bahwa dalam kita melakukan menyiapkan perilaku menyiapkan makanan, kemudian perilaku cara mengkonsumsi makanan, dan gaya hidup itu perlu kita persiapkan untuk anak-anak kita. Nah, ada juga faktor risiko yang bisa dimodifikasi. Artinya faktor risiko ini dapat kita kendalikan. Yang pertama tadi kegemukan sudah saya bahas sebelumnya, ya. Obesitas ini bisa kita kendalikan. Bagaimana caranya?
obesitas itu bisa terbentuk karena adanya kelebihan dari energi yang harus, kelebihan intake ya, asupan tidak seimbang dengan yang dikeluarkan, energi yang masuk tidak seimbang dengan yang dikeluarkan, akhirnya harus disimpan di dalam tubuh jadi lemak, maka obesitas. Ini bisa kita kendalikan apakah dengan pola makan maupun aktivitas fisik. Kemudian yang kedua adalah perilaku merokok. Nah, kemudian yang ketiga adalah aktivitas fisik yang kurang. Nah, aktivitas fisik yang kurang ini berhubungan dengan obesitas tadi ya. Kemudian diet tinggi lemak. Nah, diet tinggi lemak ini juga berhubungan dengan obesitas. Konsumsi garam berlebih, dislipidemia, stres, dan konsumsi alkohol. Nah, coba kita lihat pada poster dari Kemenkes mengenai faktor risiko hipertensi. Tadi ada 3 ya faktor yang tidak dapat dimodifikasi, yaitu umur. Dengan bertambahnya umur, adanya penuaan pada pembuluh darah, jadi dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi. Kemudian untuk jenis kelamin, pada pria memiliki resiko 2,3 kali lebih banyak mengalami peningkatan tekanan darah sistolik dibandingkan pada wanita. Namun, setelah memasuki masa menopause, prevalensi hipertensi pada wanita meningkat. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Untuk menghadapi masa-masa menopause, sebaiknya kita persiapkan dari sekarang untuk kita dapat mengendalikan faktor risiko dari hipertensi. Dan setelah usia 65 tahun, akibat faktor dari hormonal pada wanita, kejadian hipertensi makanya akan lebih tinggi daripada pria. Nah, kemudian bagaimana upaya kita yang dapat kita lakukan untuk menghindari dan mengendalikan dari hipertensi? Mungkin sudah banyak di antara kita yang mengetahui, oh iya kita lakukan gaya hidup sehat. Nah, ternyata gaya hidup sehat itu ya tidak hanya bisa dilakukan pada tingkat individu, tapi menjadi tanggung jawab bersama, baik di tingkat keluarga maupun di tingkat bermasyarakat, UKBM. Nah, salah satunya dengan kita melakukan kegiatan posbindu PTM, di mana dalam posbindu PTM itu ada kegiatan deteksi dini faktor risiko PTM, kemudian ada monitoring, konseling, dan aktivitas bersama. Biasanya dalam aktivitas bersama ini ada senam atau yang lainnya ya. Nah, jika ditemukan adanya faktor risiko atau ditemukan adanya hipertensi atau misalnya adanya gula darah yang tinggi, nah itu akan dilakukan rujukan ke puskesmas. Maka ini sangat penting kita bisa mengendalikan penyakit tidak menular ini bersama-sama, jadi bukan menjadi tanggung jawab masing-masing individu, tapi juga dalam masyarakat. Nah, siapa yang menjadi sasaran dalam posbindu? Ya ini penduduk yang usianya lebih dari atau sama dengan 15 tahun, baik yang sehat maupun yang berisiko maupun yang penyandang dari penyakit tidak menular itu sendiri. Bagaimana untuk tingkat keluarga? Apa yang bisa kita lakukan? Ya, jadi kita kenal ya tips mencegah dan mengendalikan hipertensi itu dengan secara umum itu adalah membatasi gula, garam, dan lemak. Ya, jadi tidak hanya garam saja yang dibatasi, tapi gula dan lemak juga. Karena kelebihan gula, kelebihan lemak akan disimpan dalam tubuh menjadi obesitas nantinya, yang mana obesitas tadi adalah faktor risiko. Sebaiknya berapa garam dalam asupan 1 hari? Yaitu 1 sendok teh garam. Nah, selanjutnya adalah melakukan aktivitas fisik yang teratur ya. Jadi lebih baik mana nih? Olahraga 1 minggu sekali aja tapi yang lama banget, atau berkala ya 1 minggu misalnya jalan kaki tapi dilakukan rutin 3 kali per minggu atau 5 kali per minggu minimal 30 menit. Nah, juga ada cara lain adalah juga tidak merokok atau menghindari asap rokok. Rokok pasif ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah diet.
Ya, diet itu bukan berarti wah kita nggak makan apa-apa nih, atau makan pagi cukup gorengan aja satu gitu ya. Nah, diet itu dalam idealnya kita memperhatikan komposisi yang kita makan. Kita bukan hanya berbicara pada jumlah, tapi komposisinya. Apakah karbohidrat yang kita makan itu sudah berbanding dengan sayuran yang kita makan ya, kalau kita lihat pada isi piringku, kemudian lauk pauk dan buah-buahan itu setiap kali kita makan sebaiknya itu ada sesuai komposisinya dalam isi piringku. Kemudian mempertahankan berat badan dan lingkar pinggang ideal. Nah, tadi sudah saya sampaikan sebaiknya gimana idealnya ukuran lingkar pinggang ya, atau lingkar perut, yaitu untuk pria itu sebaiknya kurang dari 90 cm dan pada wanita kurang dari 80 cm. Dan menghindari minum alkohol. Nah, ada istilah yang mudah untuk diingat, yaitu kita mencegah hipertensi dengan cara cerdik, cek kesehatan rutin. Cek kesehatan rutin ya, ini biasa kita juga bisa lakukan dengan kegiatan posbindu yang dilaksanakan 1 bulan sekali. Jadi ada pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan berat badan, kemudian tinggi badan, gula darah, kadar kolesterol. Nah, itu dan lingkar pinggang itu dilakukan oleh kegiatan posbindu tadi. Nah, yang kedua adalah E-nya enyahkan asap rokok, yang R-nya adalah rajin aktivitas fisik, yang D diet seimbang, I istirahat cukup, dan K kelola stres. Ada juga istilah ya untuk mengendalikan hipertensi dengan patuh. Apa itu? P-nya adalah periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T. Tetap diet dengan gizi seimbang. U. Upayakan aktivitas fisik dengan aman. Dan H. Hindari asap rokok. Jadi kurang lebih cerdik dan patuh itu yang dilakukan sama. Kita bisa melakukan pendekatan dengan diet DASH. Nah, diet DASH ini apa? Ya, sebelumnya kita kembali mengingat-ingat kembali. Saya juga di sini menjadi pesan juga buat diri saya sendiri. Mari kita makan dengan bijak. Sesungguhnya berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, sumber penyakit adalah perut. Selanjutnya bahwa perut adalah gudang penyakit dan berpuasa itu adalah obat. Jadi kalau rekan-rekan di sini mengetahui bahwa Nabi Muhammad wafat di usia 63 tahun dalam jumlah uban yang bisa dihitung ya, itu menandakan bahwa beliau sangat sehat dan diriwayatkan juga badannya atletis ya, yaitu teladan kita Nabi Muhammad SAW. Dan juga dalam Quran surat Abasa di ayat 24 kita diingatkan bahwa hendaknya kita manusia memperhatikan makanannya. Nah, apalagi pada saat pandemi ini sepertinya tantangan sekali ya. Wah, kayaknya bosen nih di rumah, order gitu ya, delivery gitu ya. Atau pinginnya makan yang manis ya, kayaknya pingin makan yang manis biar suasana happy gitu ya. Makan aja deh apa aja yang penting bikin happy. Boleh ya, tapi kita perhatikan juga manisnya ini manis yang mana nih? Apakah manis dari yang alami dari buah-buahan atau yang manis yang dari gula ya. Oke, DASH, dietary approach to stop hypertension, yang sebetulnya ini sudah dimulai sekitar 10 tahun belakangan ini. Sebenarnya diet DASH ini itu sama saja seperti kita kembali ke konsep makanan zaman dulu tradisional, lebih banyak makan sayur dan buah-buahan. Kan zaman dulu tidak semudah sekarang untuk teknologi memesan makanan, kemudian teknologi semakin meningkat, juga ada makanan kemasan. Nah, makanan kemasan ini juga PR ya bagi kita, karena di dalamnya yang namanya makanan kemasan ada pengawet. Pengawet itu juga berpengaruh pada kadar natrium yang akan kita konsumsi. Jadi secara mudahnya diet DASH itu lebih menyarankan
banyak sayur buah. Ya. Bedanya apa dengan diet rendah garam? Jadi kalau hipertensi itu dulu sebelum ada diet DASH lebih banyak menggunakan diet rendah garam. Jadi hanya yang diperhatikan asupan garamnya. Namun pada diet DASH ternyata tidak hanya garam. Kita harus memperbanyak sayur dan buah, serta kita memperhatikan asupan makanan yang rendah lemak jenuh, kemudian garam pastinya, kolesterol, lemak total, makanan yang manis, serta meningkatkan konsumsi buah dan sayur dengan jumlah 4-5 porsi per hari. Kemudian kalau konsumsi susu adalah susu yang tanpa lemak atau rendah lemak, dan bisa juga dari sumber pangan gandum utuh dan kacang-kacangan misalnya tempe ya, kedelai, itu juga bisa. Apa tujuan diet dari DASH? Yaitu sebagai upaya preventif. Jadi walaupun kita sehat, tidak ada risiko hipertensi, kita tetap bisa menjalankan diet DASH ini. Dan juga bisa menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi, serta menurunkan berat badan dan kolesterol. Nah, pada gambar ini jadi saya memberi silang pada makanan kemasan ya, karena makanan kemasan itu cukup tinggi kadar dari natriumnya. Karena yang namanya makanan kemasan, agar mereka bisa awet butuh yang namanya pengawet ya, natrium benzoat dan lain sebagainya, itu yang mengandung natrium, mengandung unsur garam. Nah, jadi untuk mencegah hipertensi bukan hanya kita menjauhi garam ya, ternyata. Oke, diet DASH ini juga mengatur konsumsi garam. Kalau kita membeli makanan kemasan, yang paling penting kita lihat selain halal atau tidaknya. Kalau kita membeli makanan kemasan, jadi untuk kita mengenal yang namanya makanan kemasan, selain dari label halal, kita perhatikan juga pada nutrition facts di belakang label makanan ya. Kita lihat pada kadar natrium atau sodium. Jadi garam itu dikenal pada zat gizi itu sebagai unsur natrium atau sodium. Berapa kebutuhan kita dalam per hari, yaitu 1500 hingga 2300 mg atau setara dengan 1 sendok teh garam. Namun faktanya ternyata banyak yang masih mengkonsumsi di atas nilai itu, hingga 3000 hingga 5000 mg per hari. Nah, oke. Jadi di sini salah satu contoh makanan kemasan, apakah makanan kaleng seperti dari kornet atau sarden, makanan kemasan pabrikan. Pokoknya makanan yang ada expired date-nya itu kita periksa dulu natriumnya, kadarnya bagaimana. Karena kita dalam sehari bisa mendapatkan natrium tidak hanya dari pada saat memasak saja, sumber garam dapur, tapi bisa jadi kita tidak sadar kita mengkonsumsi natrium atau sodium dari makanan kemasan. Nah, aturan lain dari diet DASH ya, selain dari sayur dan buah serta membatasi garam, ada 3 hal yang menjadi fokus dari diet DASH. Yang pertama, seperti kita ketahui bahwa hipertensi adalah dapat disebabkan oleh obesitas, maka PR-nya kita harus menurunkan lemak dan kolesterol. Caranya adalah membatasi konsumsi daging merah dan makanan yang mengandung tinggi gula. Gula pasir terutama, ini yang perlu kita sebaiknya kita kurangi atau lebih bagus lagi kita hindari. Nah, kenapa konsumsi daging merah sebaiknya dibatasi? Karena daging merah, daging sapi itu sangat tinggi kandungan lemaknya. Kemudian kita bisa mengurangi konsumsi makanan tinggi kolesterol dan lemak trans, dan kita bisa mengkonsumsi ikan. Di sini saya beri tebal ya pada ikan, karena lauk hewani yang direkomendasikan itu lebih baik kita memperbanyak ikan daripada ayam atau daging. Kalaupun kita mau mengkonsumsi ayam atau daging unggas, sebaiknya tanpa kulit. Walaupun kulit ini enak banget ya memang, tapi sebaiknya tidak hanya enak di lidah, tapi makan ini ya juga enak buat tubuh kita, halal dan thayyib.
serta memperbanyak kacang-kacangan dan makanan dengan gandum utuh. Selanjutnya, kita juga dalam diet DASH itu meningkatkan kalium atau potasium. Kalium atau potasium ini lebih banyak ditemukan pada sayuran atau buah-buahan. Kalau sayuran biasanya pada sayuran berwarna hijau. Nah, kalium atau potasium ini berperan untuk menekan kadar natrium yang masuk ke dalam tubuh. Nah, serta yang paling utama adalah tadi membatasi natrium atau garam, yaitu tidak menambahkan garam berlebihan pada saat memasak dan hindari makanan dalam kemasan atau berpengawet. Misalnya saus, kecap itu mungkin bisa dilihat lagi di belakang label itu natriumnya. Kemudian sarden atau makanan kemasan, ciki, biskuit, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk aturan lain diet DASH. Terus kemudian pertanyaan, terus kita kalau makan sehari baiknya gimana? Nah, jadi Kemenkes ini sudah mengeluarkan pedoman gizi seimbang melalui namanya isi piringku yang direkomendasikan. Di sini kita bisa lihat ilustrasi makanan pokok dan sayuran itu komposisinya sama 1:1. Sebaiknya ketika kita makan makanan pokok, setelah kita bagi piring menjadi 2 ya, 3/4-nya itu adalah makanan pokok dan 3/4-nya adalah sayuran, serta ada lauk pauk ya 1/4 dari setengah piring dan buah-buahan. Nah, ini contohnya apakah kita mau pakai sayuran yang bersantan atau yang sebaiknya direbus. Lebih gampang yang direbus saja. Kemudian kalau sumber karbohidrat atau makanan pokok juga bervariasi, sebaiknya tidak hanya dari beras tapi juga bisa kentang ataupun singkong, dan sumber pangan lainnya apakah jagung ya. Baik, saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Selebihnya yang tidak boleh terlewat tadi adalah selain ini semua, yaitu bagaimana kita mengolah makanan saat memasak ya. Misalnya menggunakan garam mungkin lebih banyak pada saat kita masak terus kondisinya mendidih, suhunya tinggi, kita masukkan garam, padahal itu resikonya bisa membuat iodium dalam garam menguap. Nah, jadi sebaiknya setelah masak kemudian sudah cukup suhunya baru kita masukkan garam. Dan kemudian yang paling penting adalah mungkin sensitivitas setiap orang pada garam itu berbeda. Bisa saja bagi saya ini cukup asin, atau bagi orang lain ini kurang asin. Nah, ini yang perlu kita perhatikan sebisa mungkin di dalam keluarga yang memasak itu sensitivitas dalam garamnya cukup sehingga tidak terlalu asin, tidak terlalu banyak garam yang dipakai. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.